Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan uji hipotesis untuk pengujian hipotesis deskriptif ya. Jadi sebelumnya di pertemuan yang kelima sudah dijelaskan konsep dasar pengujian hipotesis. Di sana ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Pertama ada deskriptif, yang kedua ada komparatif, yang ketiga ada asosiatif. Nah, di video kali ini secara khusus saya akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif. Setelah teman-teman semua belajar konsep dasarnya seperti apa, di sini kita akan belajar bagaimana melakukan pengujian hipotesis deskriptif. Nah, bagi kalian yang sekarang sedang mengikuti mata kuliah statistika atau yang ingin belajar statistika, ini video yang tepat untuk kalian tonton. Seperti yang kita tahu bahwa dalam hipotesis deskriptif ini kita akan melibatkan hanya satu variabel aja. Makanya di sini dikatakan bahwa dugaan ya, hipotesis itu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menguji hipotesis deskriptif, tentu dengan satu variabel ya. Nah, tabel ini sudah beberapa kali saya tampilkan dan ini merupakan matrik pengujian hipotesis yang akan membantu kalian semua. Kira-kira misalnya kalau jenis data nominal, kita lakukan uji deskriptif satu variabel, yang harus digunakan adalah apa? Nah, di sini sudah saya tandai. Jadi pengujian hipotesis deskriptif tergantung dari jenis data. Ya, kalau misalnya nominal kita pakai binomial atau chi-square one sample. Kalau ordinal kita pakai rantes. Kalau data kita ini berbentuk interval atau rasio, kita gunakan t-test. Nah, yang nominal dan ordinal ini termasuk ke dalam kategori non parametrik. Yang interval ini masuk ke dalam kategori parametris. Nah, ini sudah saya bahas di pertemuan awal ya. Nah, maka kalau kita lihat akan seperti ini ya, pengujian hipotesis deskriptif ini ada yang parametris, ada yang non parametris. Nah, yang parametris data pasti tingkatannya berbentuk interval atau rasio ya. Untuk yang interval atau rasio itu kita sebut parametris. Uji yang dilakukan adalah uji T atau t-test. Nah, dalam pengujian T ini akan ada 2. Yang pertama ada one tail test, yang kedua ada two tail test. One tail test itu uji satu pihak ya. Kalau two tail test uji 2 pihak. Yang uji satu pihak ini terdiri dari uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Nah, ini adalah macam-macam uji T pada pengujian hipotesis deskriptif. Nah, kemudian non parametris. Kalau kita bicara non parametris berarti kita akan berbicara mengenai data nominal dan data ordinal. Nah, non parametris ini kita bisa gunakan binomial atau chi-square. Ada yang disebut juga chi kuadrat, ada yang bilang chi kuadrat ya. Kemudian ada uji rantes. Nah, binomial dan rantes ini tergantung dari jenis data juga. Untuk yang nominal kita gunakan binomial atau chi-square. Kalau yang ordinal kita gunakan rantes. Nah, ini adalah teknik-teknik yang bisa digunakan dalam proses pengujian hipotesis deskriptif. Nah, saya akan menunjukkan contoh ya, kapan kita gunakan uji pihak kiri, kapan kita gunakan uji pihak kanan, dan kapan kita gunakan uji 2 pihak. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang parametris ya. Nah, ini adalah contoh kasus untuk pengujian pihak kiri. Contoh ya, seorang peneliti ingin menguji daya tahan lampu merek A dengan mengambil sampel 25 buah ya. Ini adalah hasil ujinya. Kemudian dibangunlah sebuah hipotesis bahwa si peneliti itu membangun hipotesis bahwa lampu A ini ya
lampu mereka ini daya tahannya lebih besar atau sama dengan 400 jam. Nah, tentu maka kita akan membuat hipotesisnya seperti ini. H0 ya, mu 0-nya itu lebih besar atau sama dengan 400 jam. H alternatifnya berarti kebalikan dari ini adalah lebih kecil 400 jam. Nah, ini kita gunakan uji pihak kiri. Ini kita gunakan uji pihak kiri. Kata kuncinya adalah kalau misalnya dikatakan bahwa lebih besar atau sama dengan, itu kita gunakan uji pihak kiri. Nah, sekarang kita lihat uji pihak kanan. Ini dengan contoh kasus yang sama tapi rumusan hipotesis yang berbeda, maka ini kita gunakan uji pihak kanan. Kata kuncinya adalah kalau peneliti merumuskan hipotesis lebih kecil atau sama dengan 400 jam, kita pakai uji pihak kanan. Nah, kemudian yang uji dua pihak, di sini dikatakan bahwa daya tahan lampu A sama dengan. Nah, kalau sama dengan berarti uji dua pihak. Kalau rumusan hipotesisnya sama dengan, itu kita gunakan uji dua pihak. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya kita pakai uji pihak kiri, rumusan hipotesisnya harus menyatakan bahwa lebih besar atau sama dengan. Kalau rumusan hipotesis menyatakan lebih kecil atau sama dengan, maka kita gunakan uji pihak kanan. Kalau rumusan hipotesis menyatakan sama dengan, berarti kita gunakan uji dua pihak. Nah, ini adalah uji T. Nah, untuk proses pengerjaan soal ini saya akan jelaskan di video berikutnya ya, khusus untuk membahas uji T. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk yang binomial. Seorang guru ingin mengetahui kecenderungan siswa SMA tahun 2012 dalam memilih jurusan IPA dan IPS dari 40 sampel. Nah, jadi 40 sampel ada kecenderungan pilih IPA atau IPS. Nah, ini merupakan data nominal karena kategori ya, ada yang pilih IPA, IPS. Misalnya kita kategorikan untuk yang satu IPA, untuk yang dua IPS. Nah, ini datanya nominal, maka kita lakukan uji binomial kalau dalam hipotesis deskriptif. Kita menyatakan rumusan hipotesisnya sebagai berikut. H0 ini P di sini probability ya, peluang memilih antara IPA dan IPS ini adalah sama. Kalau sama kan 50-50 ya. Kalau H alternatifnya adalah peluang siswa memilih jurusan IPA itu tidak sama dengan peluang siswa memilih jurusan IPS. Makanya ini tidak sama dengan 0,5. 0,5 ini dari probability kategori ini ya. Karena memang ada dua kategori, berarti kemungkinannya ya 50%. H0-nya itu mempunyai peluang sama, artinya 50%. H alternatifnya tidak mempunyai peluang sama, berarti tidak 50%. Bisa lebih atau bisa kurang ya. Nah, itu contoh yang binomial. Dan kasus ini pun bisa kita uji hipotesis dengan menggunakan chi-square ya, jadi bisa binomial bisa chi-square. Nah, untuk contoh yang rantes ini seperti ini, biasanya rantes ini digunakan dalam hipotesis deskriptif ini untuk mengukur kerandoman urutan suatu kejadian yang didasarkan atas hasil pengamatan melalui sampel. Nah, ini contoh kita gunakan rantes. Misalnya seorang guru olahraga telah mewawancarai 100 murid yang diambil secara random untuk menentukan kapan outbound dilaksanakan. Jadi peneliti, seorang guru ini nanya ke 100 murid, kira-kira outbound kapan dilaksanakan. Murid yang terpilih sebagai sampel diminta untuk menjawab sebelum atau sesudah ulangan. Nah, wawancara dilaksanakan secara berurutan dari nomor 1 sampai 24. Hasil wawancara dapat disajikan seperti ini. Ini contoh kasus ya. Ini diurutkan 1 sampai 24, ada yang bilang sebelum ujian, ada yang bilang sebelum ada yang bilang sesudah ujian. Ya, ini datanya seperti ini. Nah, kalau data seperti ini, kita akan uji kerandoman urutan pilihan waktu pelaksanaan outbound dengan membangun hipotesis sebagai berikut ya.
H0, urutan pilihan dalam menentukan waktu pelaksanaan outbound siswa bersifat random. Kalau alternatifnya berarti tidak bersifat random. Ini contoh untuk kasus yang harus dipecahkan atau pengujian hipotesisnya menggunakan rantes. Nah, untuk semua kasus ini saya akan buatkan video penjelasan tersendiri ya, supaya teman-teman bisa lebih mengerti lagi. Dan link videonya sudah saya simpan di deskripsi dan teman-teman bisa cek ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.